beberapa anak panah menuju ke beliau. Puluhan anak panah mengarah ke beliau. Para sahabat melihat puluhan anak panah mengarah ke beliau, ingin membunuh beliau. Lalu para sahabat berlari untuk melindungi Rasulullah dengan badannya, dengan dadanya. Mereka semua melindungi Rasulullah SAW. Mereka tak mengenal apa-apa. Harta tidak mereka pikirkan, anak tidak mereka pikirkan, istri tidak mereka pikirkan, bahkan nyawa tidak mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Al-muhtaram wal mukram sayyidul walid murabbi arwahina wa ajsadina abuya al-habib Hasan bin Ahmad Baharun wa khalifatuhu al-habib Zain al-Abidin bin Hasan Baharun wa mudirul mahad dalwa thani wa dalwa thalis al-habib Ali Ridha bin Hasan Baharun wa habib Husain bin Hasan Baharun mata'anullah bituli hayati al-sharifah wa jama'i asadidah al-kuramah wa bikhusus al-habib Abdurrahman bin Yahya wal habib Hasan As-Saggaf wal habib Jawad Al-Khid wal Ustaz Taha sebagai ketua Qismu Dakwah, wa jami'il asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan bermacam-macam nikmat kepada kita. Baik nikmat zahir, yaitu nikmat sehat wal afiah, maupun nikmat batin, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, dan nikmat taufik yang mana pada malam hari ini kita masih bisa dikumpulkan di majlis yang mulia, yaitu Tamrinul Muhadarah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita dikumpulkan oleh beliau di yaumil qiyamah, yang mana beliau sangatlah mencintai kita dan menjadi kewajiban kita untuk mencintainya. Yang mana mencintai beliau harus tahu siapa beliau dan cinta beliau kepada kita. Tanpa adanya rasa kenal tak mungkin adanya rasa cinta. Tanpa adanya PDKT tak mungkin adanya cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat mencintai kita di akhirat maupun di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat beliau masih mengatakan ummati, ummati, ummati. Sampai di yaumil qiyamah bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sibuk nanti di yaumil qiyamah. Sibuk kenapa saudara-saudara? Sibuk mencari umatnya yang masuk neraka. Beliau tolong umatnya agar masuk ke surga. Cintanya beliau kepada umatnya adalah begitu besar. Sampai dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Beliau berdakwah untuk membawa kebenaran, malah dilemparin batu beliau. Dulu di kota Taif beliau berdakwah dilemparin batu, sehingga wajah beliau yang mulia, pelipis beliau berdarah.
beliau usap darah agar tidak jatuh ke bumi. Karena kenapa? Andaikan itu darah jatuh ke bumi, maka bumi akan murka ke kota Taif dan kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi. Saudara-saudara, ketika itu Rasulullah SAW disakiti oleh umatnya sendiri. Bahkan gunung, angin, air, tanah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, izinkan aku menenggelamkan ini umat, izinkan aku menenggelamkan ini kota, karena ini kota telah menyakitimu." Lalu apa kata Rasulullah SAW? "Jangan, mereka adalah umatku." Masya Allah. Di saat Rasulullah SAW disakiti oleh umatnya sendiri, beliau masih ingat, beliau masih cinta kepada umatnya. Tapi apa ya yang kita korbankan demi Rasulullah? Tapi apa yang kita korbankan demi Rasulullah? Kita malah melempari beliau dengan dosa-dosa kita, dengan maksiat kita. Padahal dulu para sahabat mencintai Rasulullah tak kenal apa-apa. Mereka tak kenal harta demi Rasulullah, mereka korbankan harta demi Rasulullah. Mereka korbankan tahta demi Rasulullah, bahkan nyawa mereka korbankan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan pada syair, in kana hubbuka sadikan li'ata'tahu inna muhibba liman yuhibbu wal muti', yang artinya, jika rasa cintamu benar-benar ada, niscaya kamu akan mengikutinya, karena sesungguhnya pencinta akan mengikuti pencintanya. Dulu ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW berlumuran darah, tubuh beliau berlumuran darah. Beberapa anak panah menuju ke beliau, puluhan anak panah mengarah ke beliau. Para sahabat melihat puluhan anak panah mengarah ke beliau, ingin membunuh beliau. Lalu para sahabat berlari untuk melindungi Rasulullah dengan badannya, dengan dadanya. Mereka semua melindungi Rasulullah SAW. Mereka tak mengenal apa-apa. Harta tidak mereka pikirkan, anak tidak mereka pikirkan, istri tidak mereka pikirkan, bahkan nyawa tidak mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah Rasulullah SAW. Dulu pernah terjadi, ada salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Datsinah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah ditangkap. Beliau ditangkap oleh orang kafir, oleh Abu Sufyan, ingin dibunuh, ingin dipenggal kepalanya. Lalu Abu Sufyan berkata, "Wahai Zaid, apakah kamu ingin pergi? Apakah kamu ingin bersama keluargamu, bersenang-senang dengan keluargamu, canda tawa dengan keluargamu?" Apa kata Sayyidina Zaid? "Ya, aku ingin." Lalu apa kata Abu Sufyan? "Tunjukkan aku di mana Muhammad, biar Muhammad yang menggantikanmu di sini." Sontak wajah beliau bermerah. Sontak beliau berkata, "Wallahi, ana nggak ridho. Sekarang Rasulullah SAW terkena duri, sedikit pun ana nggak ridho." Cintanya para sahabat begitu besar sampai Abu Sufyan berkata, "Wallahi ma ra'aitu ahada yuhibbul ahada kahubbi ashabil Muhammadin." Demi Allah, aku nggak pernah melihat cintanya seseorang kepada seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Lalu si Sayyidina Zaid dipenggal kepalanya menjadi syuhada. Kenapa mereka semua rela melakukan hal tersebut? Karena para sahabat sangat berpegang teguh dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman seseorang hamba dari kalian sehingga dia mencintaiku lebih-lebih dari cintanya kepada anaknya dan orang tuanya dan semua manusia. Maka dari itu kita bisa belajar untuk mencintai Rasulullah SAW agar menjadi bukti kelak di yaumil qiyamah, agar kita bisa dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan hadirnya kita pada majelis hari ini menjadi gambaran bahwasanya kita sudah mencintai Rasulullah SAW. Dan semoga kita bisa mengikuti adab-adab para sahabat dengan mentaati Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil qiyamah dengan Rasulullah SAW
dan para sahabat dan para keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.